Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Zawananta dari kelas 12 IPSA dengan nomor absen 28. Saya akan menampilkan monolog yang berjudul Kelamnya Bulan September 1965, karya Safira Zawananta, saya sendiri. Selamat menyaksikan. Kamis pagi, tanggal 30 September 1965. Aku bersama dengan adekku yang paling bungsu Edi sedang bermain di halaman rumah. Kami bermain kejar-kejaran, petak umpet, tembak-tembakan, dan berbagai macam permainan lainnya. Tak ada prasangka buruk, tak ada perasaan tidak enak dalam hati. Kami bermain seperti biasanya. Dek, ayo, ada musuh di sebelah sana, kita harus berlindung. Awas kak, sebelah kanan. Dor, dor, dor. Bapakku saat itu seperti biasa sedang di kantor. Ya, bapak sangat sibuk. Setiap hari selalu dipenuhi kegiatan kenegaraan. Karena memang bapakku seorang petinggi TNI. Jabatannya Jenderal Anumerta, posisi yang sangat disegani dalam kepangkatan tentara. Ibu pada saat itu sedang memasak di dapur, menyiapkan makanan untuk makan siang, dan kakak-kakakku sedang belajar di kamar masing-masing. Siang hari terdengar pintu mobil tertutup dari depan rumah, menandakan bahwa bapak sudah pulang. Aku dan saudara-saudaraku langsung bergegas ke pintu depan untuk menyambut kedatangan bapak. Assalamualaikum. Bapak dengan baju dinasnya memegang koper dan jaket di tangan kiri, lalu menyalami kami satu persatu. Terlihat wajah bapak bahagia dan ceria. Entah kenapa. Seperti biasa bapak ketika sampai di rumah selalu menanyakan pertanyaan yang sama. Ibu di mana? Ibu di dapur pak, sedang memasak. Jawab salah satu kakak. Lalu bapak bersama dengan keempat orang kakakku berbincang-bincang di sebuah minibar yang terletak persis di seberang meja makan rumah kami. Bapak berkata, nanti tanggal 5 Oktober kalian ikut bapak ya. Kita melihat Dival di istana. Kalian membolos saja dari sekolah. Tentu saja kakakku semangat dengan ajakan bapak. Mereka terus asyik berbincang dan bercengkrama hingga tak sengaja menumpahkan minyak wangi yang terletak di atas bar. Minyak wangi itu adalah oleh-oleh bapak dari luar kota. Bapak tak marah. Beliau hanya mengoleskan minyak wangi itu ke badan dan tangan keempat orang kakakku sambil berkata, kalau orang tanya dari mana kalian dapat wangi ini, katakan wanginya dari bapak. Ya, begitulah bapak. Di luar kesannya sangat tegas, garang, dan ganas. Tapi di rumah bapak sangat humoris dan sangat lembut untuk kami anak-anak. Setelah makan siang, bapak pergi ke Senayan untuk latihan golf bersama salah seorang temannya. Dan baru pulang ke rumah pukul 10 malam. Sebelum bapak pulang, telepon di rumah selalu berdering. Dan orang yang ditelepon selalu menanyakan pertanyaan yang sama. Bapak ada? Ada, jawab kakakku yang paling tua. Malam itu ibu menggelar tirakat di rumah Taman Suropati. Karena memang 1 Oktober adalah hari ulang tahun ibu. Lalu pukul 11 malam kami semua tidur. Semua terlihat aman dan tenang, sampai waktu menunjukkan pukul 4, tanggal 1 Oktober 1965. Suara gedoran di pintu memecah heningnya subuh. Buka pintunya! Cepat buka pintunya! Mbok, asisten rumah tangga keluarga kami, membuka pintu dan melihat tentara sudah memenuhi halaman rumah. Ada apa, Den? Mana bapak? Tanya tentara itu tegas. Mbok hanya diam dan tak bisa menjawab. Ayo jawab! Adekku Edi, karena tak bisa tidur, menghampiri Mbok, merengek bersama ibu. Edi datang di tengah-tengah tentara itu dan berkata, Edi mau ibu Mbok? Ibu di rumah Taman Suropati, kata Mbok. Lalu salah seorang tentara itu mendekati Edi dan berkata, mana bapak sayang? Bobo, jawab adekku polos. Tentara itu menunduk dan tersenyum kepada adekku. Aku bisa melihat maksud tersembunyi di balik senyum itu. Coba bangunkan bapak ya, bilang ada tamu. Edi hanya diam dan menuruti perkataan tentara itu. Ketika sampai di kamar bapak, Edi bangunkan bapak dan berkata, Pak, bangun pak. Itu ada Cakrabirawa minta bapak dibangunkan. Katanya bapak dipanggil presiden. Bapak terbangun dan menggerutu. Ada apa sih Cakrabirawa kok pagi-pagi kesini? Ketika bapak keluar kamar, bapak melihat ruang keluarga sudah dipenuhi tentara, lengkap dengan persenjataan mereka. Ada apa? Tanya bapak tegas. Siap jenderal, bapak diminta menghadap presiden, sekarang juga. Saya memang sudah ada janji dengan presiden, tapi nanti pukul 8 pagi. Siap, tapi bapak diminta menghadap sekarang juga. Kalau begitu tunggulah, saya mandi dulu.
Bapak berbalik menuju ke arah kamar mandi, tetapi Bapak dihampiri 3 orang tentara dan berkata, "Sebaiknya itu dosa mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian." "Tidak usah, Jenderal. Sekarang juga." "Lancang kalian. Tahu apa kalian?" Bapak memukul salah satu tentara itu sampai jatuh tersungkur. Aku dan Edi ketakutan, sampai-sampai Edi bersembunyi di bawah mesin jahit. Bapak berbalik, banting pintu, dan hal berikutnya yang kulihat adalah mereka menghujani Bapak dengan peluru, menembus pintu kaca, dan Bapak tumbang. Di saat-saat terakhirnya, Bapak masih sempat menanyakan, "Bagaimana keadaan Bapak?" Orang yang beliau maksud adalah Bung Karno, panglima tertinggi yang sangat ia segani dan paling ia hormati. Dan Bapak pun menghembuskan nafas terakhirnya. Aku tak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa terdiam di balik meja dan menyaksikan bapakku mati di tangan tentara biadab itu. Tapi hal yang paling buatku murka adalah ketika bapakku mati, tak bernyawa di lantai, mereka seret bapakku di lantai bagaikan binatang. Inikah yang bapakku dapatkan di akhir hayatnya? Berpuluh tahun bapakku mengabdi di TNI, mengorbankan pikiran dan tenaganya di bangsa Indonesia. Tapi bapakku mati dengan cara seperti ini. Aku marah, aku murka. Apakah ini yang bapakku dapatkan di akhir hayatnya? Tapi aku hanya seorang anak kecil. Aku tak bisa melakukan apa-apa, aku hanya bisa terdiam di balik meja dan berkata, "Pak," mencoba untuk meluknya, tapi aku langsung dibentak oleh tentara itu untuk mundur. Dan aku menyaksikan Bapak diseret keluar. Aku dan saudara-saudaraku bergegas mencoba untuk mengejar Bapak dan berteriak, "Pak! Bapak!" Tapi ketika kami sampai di pintu belakang, salah satu tentara itu menghadang kami dan berkata, "Hei! Masuk! Atau kalian saya tembak." Kami gemetar. Kami ketakutan. Dan ketika aku melihat ke arah pagar, aku melihat mereka mengempaskan tubuh Bapak yang sudah tak bernyawa ke dalam mobil. Dan Bapak pergi. Tak lama kemudian ibu pulang. Ibu belum tahu apa yang terjadi pada saat itu. Ibu melihat kami sedang berkumpul di ruang keluarga, saling berpelukan dan menangis. Ibu bertanya, "Loh, kalian kenapa?" Kami tak menjawab. Kami hanya terus menangis dan ibu bertanya lagi, "Bapak mana?" Saat itu air mata kami tambah deras, mengingat kembali kejadian yang baru saja terjadi beberapa jam yang lalu. Kami hanya bisa menatap mata ibu dan berkata, "Bapak." Lalu ibu bergegas ke arah kamar. Di saat itulah ibu melihat genangan darah di lantai. Kami menghampiri ibu dan berkata, "Bapak, Bu." Ibu histeris. Ibu berteriak, ibu meronta sejadi-jadinya. Dan ibu pingsan. Ketika ibu bangun, ibu hanya bisa berkata, "Apa salah bapakmu? Kenapa dia dibunuh?" Sejak kejadian itu, kehidupan keluarga kami berubah. Ketika hari mulai kelam, suasana di rumah terasa begitu mencekam. Sayup-sayup bunyi tembakan terdengar. Kami tak pernah lagi menemukan kebahagiaan di bulan September. Bahkan ketika mendengar kata September pun, luka batinku tergores. Aku kehilangan sosok Bapak di saat usiaku yang masih sangat muda. Usia yang masih sangat rentan untuk menyaksikan kekejaman seperti itu. Aku kehilangan sosok Bapak yang sangat kami sayangi dan sangat kami cintai. Aku bahkan tak bisa memeluknya untuk terakhir kali. Dan tak pernah kusangka 30 September adalah kali terakhir aku melihat wajah Bapak terlihat ceria. Sekarang aku hanya bisa berharap dan aku hanya bisa berdoa, semoga generasi muda bangsa Indonesia tidak pernah melupakan kejadian kelam yang pernah terjadi di sejarah negeri ini.
Aku berharap apa yang terjadi dengan keluargaku dan keluarga 7 orang perwira lainnya tidak akan pernah terulang kembali. Dan ingat, jangan pernah berikan ruang untuk PKI bangkit kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.